itu beramal kami. Kenapa? Karena dengan kami tegas, orang ini ada dua. Bisa jadi dia waras, yang lain, atau yang kedua, yang lain yang waras. Kalau dia tidak bisa waras, minimal yang mendengarkan itu bisa waras. Kan kategori seperti ini kan orang gila nih, yang kayak gini kan orang gila. Orang tidak waras, yang kayak gini. Penyembah makhluk roh. Ya kan? Hah? Siapa yang perintahkan cuma? Siapa yang perintahkan kalian puasa 30 hari? Apa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya itu kepada orang-orang beriman. Kami diperintahkan. Bahkan kemudian Yesus pun mengajarkan pengikutnya untuk berpuasa. Ayo. Kalau nanya kamu diem dong, kalau dijawab jangan congor terus gitu loh. Perintahnya kami itu untuk berpuasa jelas, dan contoh puasa itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kaumnya, kemudian ke tengah-tengah umatnya berpuasa sebulan penuh. Itu adalah tradisi kami, itu adalah ajaran kami. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kenapa kamu nggak ikutin? Kenapa? Karena kamu bukan pengikut Yesus yang anak Maria. Kamu pengikut Yesus yang adalah setan, iblis. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Adakah puasa bagi setan? Tidak ada. Adakah puasa bagi Kristen? Tak ada. Adakah setan itu bersunat? Tak ada. Adakah sunat bagi Kristen? Tak ada. Adakah kemudian iblis mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Iblis menginginkan dirinya dituhankan. Ada nggak kemudian iblis itu memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah? Ada. Lalu adakah kemudian iblis itu menginginkan dirinya disembah? Ada. Yesus pun diminta oleh iblis untuk menyembah iblis. Nah, Yesus mengajarkan kemudian kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Orang Kristen ini. Mana dalilnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Baca dalilnya. Baca. Kalau Allah SWT jelas-jelas menyesatkan umat. Nah, kalau ada di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan yang Oke, saya baca. Oke, saya bacakan. Oke. Kamu sama lepas gigimu nanti yang congor itu. Jangan kayak gitu kali. Jangan kayak gitu kali. Kamu masih hidup di Indonesia loh. Jangan lari kamu. Oke, kita baca Tesalonika. Buktikan di mana Yesus penyesat. Oke. Oke, baik. Bacakan 2 Tesalonika 11. Saya baca ya. Saya baca ya. Wahai penyembah Kristus penyesat. Baca. Ngerti nggak kamu diskusi? Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, kepada mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, tuh buktinya bahwa Theos mendatangkan kesesatan. Kemudian Yesus berkata di dalam sabdanya, waspadalah kepada penyesat yang mengakui Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristus itu adalah gelar penyesat. Nah, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kristus yang tidak bersunat. Makanya Kristen tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat antara iblis dan Yesus? Yesus bersunat, iblis tidak bersunat. Berarti Kristen ini adalah pengikut iblis. Itu. Kutanya dulu samamu. Apakah kemudian setan itu bersunat? Tidak. Apakah Kristen bersunat? Tidak. Apakah Yesus bersunat? Bersunat. Berarti Kristen ini pengikut iblis. Kan gitu. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Contek kitab. Apa gelar penyesat menurut Yesus? Gelarnya adalah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Kristen. Berarti Kristen pengikut kalian tugas iblis. Kan gitu. Jangan emosi, santai. Jangan emosi. Luten. Menyediakan
wanita Jangan penghibur itu siapa? jangan emosi, santai, jangan emosi, Yang santai. menyediakan wanita penghibur itu siapa? Itu namanya apa? Santai. Di Biasanya dalam Matius 19 nomor 29, followers pengikut Yesus disiapkan 100 istri. itu ciptaan atau memang Bicara sendiri dia sudah mulai gila dia. Sudah mulai gila teman-teman. dia bidadari itu dari mana? Sudah mulai gila. Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya nanti di surga. Tertulis di Matius 19 nomor 29. Kalah. Apakah kemudian wanita yang dijanjikan Yesus kepada pengikutnya 100 orang ini dadanya tidak mentok? Lurus, rata gitu kayak papan. Itu bukan wanita dong. Itu pria dong. Alamak. Gua ada tawab laki-laki sama pakai sembak gundal gandul itu. Ngomong apel kumur-kumur semak. Itu jelas agama setan. Yang agama setan itu yang menikahkan sejenis di rumah ibadah gereja. Itu setan. Nah, saya pastikan Islam itu adalah penyempurna beragam. Penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara mayoritas Kristen. Itu penyakit AIDS. Penyakit spilis itu mayoritas dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Apalagi alat-alat apa itu? Apa namanya itu yang alat-alat yang berbentuk Yesus itu? Itu semua berasal dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Kristen. Pulus. Negara yang menikahkan sesama jenis itu negara yang berpenduduk mayoritas Kristen. Kan gitu. Personal. Berarti nggak bedakan mana ajaran, mana personal. Iya, personal itu dampak daripada ajaran. Karena mereka menganut ajaran itulah kemudian berarti ajarannya itu membolehkan. Segala sesuatu halal bagiku. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Segala sesuatu boleh. Ayo, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Pembunuh, pemerkosa. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu boleh dilakukan. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Itu di agamamu itu dalilnya ada. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Boleh tidak di dalam agamamu menggauli ayam? Semua itu Boleh nggak? Itu segala sesuatu dibolehkan. Adab ya. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli jendela? Lubang pintu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. menggauli Boleh binatang. nggak kemudian di dalam agamamu senjatamu masuk sendiri ke anusmu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak di dalam agamamu kau kemudian menggauli anak kandungmu sendiri? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli emakmu? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 23. Begitu. Ada dalilnya. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas penyembah Kristus. Dalil. Dalil kawan, dalil. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak kau gauli nenekmu yang sudah berusia 90 tahun? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau menggauli kambing? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kau menggauli sapi? Keledai. Boleh nggak? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau kemudian menggauli semut? Boleh. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Ini agamamu itu. Agamamu itu membolehkan segala sesuatu. Dalilnya ada. Ada dalilnya.
Boleh nggak kau menggauli kambing sakit? Boleh, boleh. Maaf ya, maaf. Ini dalil. Kita bicara dalil. Dalil, dalil. Ada dalilnya. 1 Korintus 10 nomor 23. Jelas tertulis segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Apakah segala sesuatu dibolehkan dalam Kristen? Benar, kata Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Jadi kalau berguna bagimu seekor ayam, maka boleh, boleh. Dalilnya ada, kawan. Iya. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini menggauli pelek sepeda? Boleh, dalilnya ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke knalpot motor yang lagi bunyi? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini kemudian membuat kemudian kelaminnya masuk ke kipas angin yang sedang berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya kepada roda beca yang lagi berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Lengkap. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke blender yang sedang mutar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 23. Jangan menghujat, kawan. Jangan. Karena kenapa? Hujatan itu disediakan sendiri oleh kitabmu. Oke? Ya, tapi jangan kau coba nanti ya. Oh, ternyata Bang Suma katakan boleh saya jepit punyaku di jendela. Jangan kau ikuti itu. Ya, jangan kau ikuti. Jangan kau stres. Oke, dilanjutkan teman-teman, silakan. Kalau ada yang lemah. Oh, benar tuh ada dalil itu. Ada, 1 Korintus 10 23 ada. Iya. Jadi memang para ajaran Kristen ya teman-teman ya. Semua serba boleh. 1 Korintus 10 nomor 23. Ini parah ini. Ini orang tuh ya berbuat sesuka hatinya. Adapun adab, moral, ya sopan santun, basa-basi cuman ya. Atau hanya sekedar pragmatis ya. Kalau diperlukan pakai gitu ya, sopan santun. Nggak perlu itu ya, nggak ada gunanya ya nggak perlu pakai ya. Misalnya ya dalam perang ya, nggak ada aturan itu. Mau bantai anak kecil, orang tua nenek, sikat semuanya. Gitu.